Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Pur 2099 di channel Sarataun 07. Oke pemirsa, di kesempatan kali ini ya, saya Mas Pur 2099 akan membahas tentang apa kemarin? Eksistensi. Oke, atau keberadaan ya. Keberadaan Tentang Tuhan. Oke pemirsa, selama ini kan banyak bertanya-tanya, Tuhan itu di mana sih? Tuhan bersemayam di mana sih? Bang udah jelas-jelas. Apabila ada yang bertanya tentang aku, itu urusanku. Tapi kan namanya manusia, akal manusia itu banyak bertanya-tanya. Apalagi perihal-perihal tentang keberadaan. Betul Pak? betul. Ente dapat apa? Request ya, pertanyaan-pertanyaan. Titipan nih dari teman. Oke. Karena kan beberapa teman kan juga lagi mencari-cari, lagi ingin tahu mengenal Tuhannya itu siapa sih? Oh, Seperti apa sih Tuhan itu? Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan nih kan Hmm. dari teman. Kayak yang pertama nih, apakah Allah itu ada? Ya, terus? Apa bukti keberadaan Allah itu ada? Oke, terus? Yang pertanyaan pertama. Langsung dibaca semua dulu. Langsung baca semua nih. Iya, nanti tinggal satu-satu ya. Iya. Saya jawab. Terus yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi orang baik? Oke. Yang ketiga, siapa yang menciptakan Allah, dari mana datangnya Allah? Yang keempat, mengapa Allah menuntut kepada manusia itu untuk beriman? Oke. Terus? Nah, yang terakhir nih, di manakah Allah bertempat sebelum adanya ars, sebelum adanya ruang dan waktu? Oke. Pertanyaan pertama dulu. Apa itu? Apakah Allah itu ada? Oke. Bagaimana bukti? Apa bukti keberadaan Tuhan itu benar-benar ada? Oke. Kita seorang muslim ya. Namanya perihal tentang konteks Tuhan. Kalau kita ibaratnya seorang muslim, kan udah wajib kita mengimani akan keberadaan tentang Tuhan, kan itu. Bahwa sejatinya ada ciptaan berarti ada sang pencipta. Nah, bukti adanya Tuhan ialah ini, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita analisa, apa yang kita akalkan, apa yang kita perdengarkan, itulah bukti bahwa Tuhan itu ada. Contoh kecil lah, kita sendiri adanya kita berarti kan adanya Mencipta. ada sang pencipta. Kita posisi kan hamba. Iya. Oke, berarti kan bukti adanya sang pencipta. Oke. Nah, di mana Tuhan bersemayam? Itu kan yang pada Bukti keberadaannya. Oke. Di Al-Quran dijelaskan. Ya mudah-mudahan jawaban saya itu tidak meleset ya, mudah-mudahan ya. Iya. Ya kalaupun saya salah ya, namanya manusia ya. Itu tadi bahwa manusia itu banyak kekurangan. Tapi setidaknya kita bedar, kita kupas, mudah-mudahan bisa masuk logika manusia juga ya. Bisa masuk logika pemirsa ya. Jadi gini, udah jelas-jelas di Al-Quran pun dijelaskan. Itu dijelaskan di surat Al-Qaf. Surat Al-Qaf itu ayat 16. Apa itu isinya? Tuhan itu kan gak jauh. Ya, Tuhan itu dekat. Tuhan itu. Ya mohon maaf seandainya saya salah baca ayat, ya mohon maaf ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqna insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia. Aku mengetahui apa yang tersirat dan terbesit dalam hati manusia. Karena sejatinya aku itu lebih dekat daripada urat leher. Nah, jadi urat leher di sini itu bukan berarti Allah itu nempel itu ya. Jadi Allah itu jauh tidak berjarak, dekat pun tidak bersentuhan. Jadi apapun pergerakan kita, apa yang kita rasakan aja Allah tahu. Nah, contoh kecil ini perihal rezeki aja. Di saat kita lagi kebingungan, masalah ekonomi lah, ya nggak? Iya. Kita kebingungan di mana sih ibaratnya rezekiku berada. Kita udah usaha, kita udah ikhtiar, kita udah berkok belum nongol. Tapi disitulah pembuktian bahwa sejatinya Allah itu bersama kita. Di saat kita meyakini, mengimani perihal tentang Allah, itu otomatis
keajaiban Allah akan dibuktikan. Tiba-tiba ketemu aja dengan cara Allah ya. Itu mungkin cara kita di saat proses kok tidak disengaja kita akan ketemu rezekinya. Itu bukti. Makanya gini, untuk mengimani keberadaan Allah ya kita harus iman. Iman itu bukan berarti konteksnya meyakini harus ada bukti. Iman itu ialah percaya tanpa syarat. Percaya tanpa syarat. Tanpa dibuktikan pun saya meyakini ada. Karena secara langsung kita sendiri aja udah bukti bahwa Tuhan itu ada. Kita sendiri ada. Itu karena buktinya ada bukti bahwa Tuhan itu ada. Jadi tadi Tuhan itu tidak jauh daripada urat leher kita. Berarti Tuhan dekat banget. Allah dekat banget. Tapi ya Allah senang di saat makhluknya mau mencari ya. Biarpun ibaratnya untuk perihal ketemu atau enggak itu kan urusan Tuhan. Jadi kembali ke hak. Nah, jadi Allah itu menyukai, menyenangi makhluknya yang mau mencari tentang keberadaan. Biarpun kadang manusia itu tidak akan paham di mana letaknya, tapi kan dikasih kisi-kisinya, ya kan? Nah, bukti Tuhan itu dekat, bahwa Tuhan bersama kita. Itu kan banyak ayat-ayat yang menjelaskan. Nah, yang kedua itu juga di surat Al-Baqarah ayat 186. Ini penguat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi ani fa'ini qaribun ujibu databada iza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi illa allahum yarsyudun. Dan apabila ada yang bertanya tentang aku Muhammad, maka jawablah, aku itu dekat. Aku mengabulkan doa-doa makhlukku yang mau berdoa kepadaku. Dan hendaklah mengikuti perintahku dan menjalankan tentang perintah-perintahku, menjauhi larangannya, dan imanlah kepadaku, maka aku akan tunjukkan ke jalan yang benar. Itu salah satunya. Itu diperkuat lagi bahwa Allah itu dekat. Nah, ada di surat Toha ayat 41. Wastanatuka li nafsih. Itu artinya aku yang memilihmu menjadi rasulku. Jadi rasul itu artinya apa? Utusan, bahwa utusan manusia ya. Iya. Berarti kalau udah memilih berarti kan Rasulullah Allah menggerakkan hatinya makhluknya untuk meyakini bahwa Allah berkata-kata dalam diri setiap manusia. Oke. Nah, dijelaskan di surat Toha ayat 46. Itu tadi 41 ya. Iya. Ini 46. Nah, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wara. Nah, jadi intinya gini, janganlah engkau ragu atau jangan engkau panik lah intinya gitu ya, bahwa sejatinya itu aku bersama kalian, aku tuh dekat dan aku mendengar serta aku melihat. Itu dikuatin banyak ayat, Val. Nah, terus ada di surat Al-Hadid ya, ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sitati ayamin sumastawa 'alal ars ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yahruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Oke. Ini gini. Sesungguhnya aku telah menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa ya. Dan sesungguhnya aku berada di ars dan aku bersemayam di ars. Aku mengetahui apa yang keluar dari bumi dan apa yang masuk ke bumi. Dan aku juga mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang akan mengarah ke sana. Dan sesungguhnya aku itu lebih dekat dan aku maha melihat apa yang engkau kerjakan. Jadi setiap pergerakan manusia itu Allah tahu. Setiap apapun yang dikerjakan manusia itu Allah tahu. Nah, jadi ars di sini intinya kekuasaan ya. Karena Allah nggak butuh tempat. Betul. Allah nggak butuh ruang dan waktu. Jadi ars itu artinya kekuasaan
Kekuasaan Allah itu mencakup alam semesta beserta isinya, ya disebut ars itu. Kalau Allah bertempatnya di ars, kan Allah nggak butuh tempat, Allah nggak butuh ruang, Allah nggak butuh waktu. Ya. Nah, karena adanya ruang, waktu dan tempat itu untuk manusia. Allah sendiri tidak butuh ruang dan waktu ya. Nah, jadi ars itu adalah kekuasaan. Paham kan? Nah, itulah bukti bahwa Allah itu ada, Allah itu dekat. Nah, ini jawaban yang pertama ya. Mungkin jawaban yang kedua gimana? Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua tuh, mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi terhadap orang baik kepada orang baik? Nah, jadi gini, apa yang di mata manusia buruk itu belum tentu di mata Allah buruk. Jadi gini, apabila seseorang mengalami musibah contohnya ya, itu kan bukan secara manusiawi ya, secara akal manusia ya, namanya manusia pasti nggak ada yang baik. Tapi kan di situ ada hikmah terselubung. Nah, jadi Allah mengarahkan ke kita hal yang buruk itu sebenarnya kita lagi diuji untuk sabar, untuk kesabaran. Karena jangan bicara iman kalau tidak melalui proses kesabaran itu. Karena kesabaran itu diproses, keimanan itu diproses melalui kesabaran. Gimana itu? Diproses melalui kesabaran. Karena wadah semua itu dari sabar dulu. Dengan sabar nanti ketemu iman dan yakin. Tanpa adanya sabar ya iman dan yakin goyang. Makanya sebenarnya gini, di saat ada hal buruk mengarah kita itu sebenarnya kita lagi diuji tentang kesabaran untuk menuju keyakinan dan keimanan sebenarnya itu. Jadi jelek itu kan di mana manusia, tapi kadang di mata Allah itu yang terbaik buat kita, ya nggak? Jadi kalau kita berbicara masalah apapun diakal-akalin ya, kita maunya enak-enak. Tapi kan belum tentu yang enak-enak ternyata baik, ya nggak? Ya contoh anggur enak kan? Anggur enak, manis. Tapi mabukan. Jamu pahit, tapi menyehatkan. Itu salah satu contoh gitu aja. Terus apa lagi? Oke, lanjut ke pertanyaan 3 nih, Mas Pur. Siapa yang menciptakan Allah? Dari mana datangnya Allah dan bagaimana Allah itu? Kan Allah itu kan sebelum dia menciptakan sesuatu kan dia sendiri. Bagaimana dia menjalani dalam kesendiriannya itu, Mas Pur? Jadi gini ya, Allah itu adalah sebab pertama yang tidak disebabkan. Sebab pertama yang tidak disebabkan. Makanya disebut gini, di mana sebelum adanya alam semesta bersama isinya sebelum dicipta, itu namanya amma ya. Amma itu adalah sesuatu yang tidak bisa diimajinasikan, yang tidak bisa diakal-akalin dan tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Makanya situlah pertaruhan seberapa imanmu sih tentang Tuhan. Nah, bahwa berproses dalam menggapai keimanan itu ya, yang pertama tadi sabar ya. Sabar. Yang kedua fatonah kita difungsikan. Fatonah, nah, kecerdasan. Jadi gini, manusia itu dikasih kelebihan itu dalam hal akal. Betul. Tapi tetap dikasih batasan. Karena batas itulah sebagai ujian. Seberapa sih engkau meyakini tentang keberadaanku, bahwa sejatinya sebelum ada apa-apa itu udah ada aku duluan, dan aku adalah sebab pertama yang tidak disebabkan. Nah, seberapa sih kecerdasanmu dalam memaknai itu? Makanya ini aku kasih akal, tapi aku uji dengan keyakinanmu bahwa kamu pun dikasih batas-batasan perihal tentang aku. Jadi kalau orang terlalu pinter itu sebenarnya lagi bodoh. Orang yang terlalu pinter nih boyongin Tuhan itu sebelumnya gini bertanya, itu sebenarnya itu lagi mengalami kemunduran. Karena Tuhan itu tadi gini, Tuhan itu tidak bisa dijawab dengan akal. Karena kebanyakan pertanyaan itu statement itu kan dari akal. Makanya apabila bertanya tentang Tuhan itu sebenarnya orang itu lagi merasa bodoh. Karena nggak bakalan paham. Jadi sesuatu yang nggak paham mau ditabraknya malah itu akan merasa bodoh. Tapi disitulah Tuhan itu suka manusia mencari, karena bukti bahwa manusia itu bodoh. Makanya dikasih jawaban-jawaban dalam arti gini, manusia pun dikasih bingung. Tapi di situ adalah konteks ujian. Seberapa sih imanmu tentang aku, seberapa sih yakinmu tentang aku. Jadi semakin kita mentelusuk ke ranah Tuhan, sebenarnya kita semakin bodoh, karena kita nggak mampu. Gitu. Jadi jawabannya itu amma tadi ya. Amma itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilogika, diimajinasikan, dan tidak bisa dipahami secara akal.
Makanya manusia dikasih batasan-batasan. Udah, kamu cukup ikuti perintahku dan jauhi laranganku. Dan perihal-perihal keberadaan udah aku kisi-kisi, udah aku kasih gambar-gambaran di firman. Ya nggak? Dan perihal tentang siapa aku, dari mana datangnya aku adalah sebab pertama yang tidak disebabkan. Ya nggak? Dan sebelum ada alam semesta ini, aku sendiri. Nah, kesadaran itu disebut amak ya. Amak itu adalah sesuatu yang tidak bisa diakalkan, dipahami, dan diimajinasikan. Itu, Pak. Apalagi? Oke, Mas Pur. Pertanyaan yang keempat nih, Mas Pur nih. Mengapa Allah menuntut iman terhadap ciptaannya gitu? Yang khususnya kepada manusia. Sedangkan manusia itu kan sempurna ya, Mas Pur. Tapi kenapa harus tetap dituntut untuk beriman gitu? Jadi gini, berarti adanya Tuhan itu kan berarti adanya menyembah. Nah, untuk tahapan penyembahan, sesembahan, berarti kan harus didasari dengan iman, ya nggak? Nah, gimana dia mau menyembah kalau nggak iman? Maka untuk ibaratnya SOP-nya ya, SOP kamu menyembah aku ya, berarti kamu harus mengimani dulu keberadaanku. Kamu harus mengimani dulu tentang aku. Di saat kau menyembah, kamu iman ya, buat apa kamu menyembah? Makanya itu sebenarnya SOP untuk penyembahan. SOP untuk makhluknya untuk menyembah Tuhan ya harus melalui iman dulu. Makanya dituntut perihal bahwa di saat engkau ingin menyembahku, di saat engkau mau menyembahku, di saat engkau mohon padaku ya, kamu punya dasar dulu, iman dulu. Jadi iman itu SOP-nya. SOP sebagai wujud persembahan makhluknya kepada Tuhan. Makanya dituntut. Nah, kalau nggak ada iman, gimana dia mau nyembah? Nggak ngimanin, lihat buat apa nyembah? Ketemu munafik dong ketemunya. Nah, itu. Oke, Mas Pur, pertanyaan yang kelima nih, Mas Pur. Di manakah Allah bertempat sebelum adanya ars? Di manakah Allah bertempat sebelum adanya dia menciptakan ars dan dia sebelum menciptakan masa itu ya, Mas Pur? Di mana dia bertempat? Kan dijelaskan Allah itu nggak butuh tempat. Allah nggak butuh tempat, Allah nggak butuh ruang, Allah nggak butuh waktu, ya nggak? Kalau kita perihal masalah Allah, nah semua sebelum ada apa adanya Allah. Manusia alam semesta ini diciptakan melalui nur, ambil bagian dari nurnya. Berarti kita siapa? Alam semesta siapa? Semua siapa? Dia. Ya udah. Jadi apa yang ada itu dia. Kan gini. Bikana makana biyakunu mayakunu awalim fawajudul awalimbi. Bikana makana biyakunu mayakunu fawajudul awalimbi. Itu bahasan kemarin. Segala sesuatu yang akan ada itu denganku segala sesuatu yang telah ada dan semua akan terjadi karena aku. Tanpa aku semua tidak terjadi. Jadi kalau kita tata bahasanya ya, denganku segala sesuatu yang akan ada akan terjadi, denganku sesuatu yang telah terjadi akan terjadi, segala sesuatu yang telah terjadi semua terjadi, dan denganku segala sesuatu yang akan terjadi dan telah terjadi semua terjadi. Itu jadi keberadaannya di mana? Aku tidak butuh ruang dan waktu, ya nggak? Nah, karena apa? Semua itu adalah aku. Semua itu adalah aku. Itu bagian dariku. Coba kalau kita nggak diambil bagiannya, kalau nggak diciptakan nur, diambil nurnya, ya kita ada nggak? Nggak ada. Bahwa sejatinya alam semesta ini diawali dari diciptakannya nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu diambil dari bagiannya. Oke, Mas Pur. Kan banyak nih beberapa orang tuh mengenal Tuhan, mencari Tuhan itu dengan cara dan metodenya masing-masing. Terus? Seperti dia bertapa di gunung, atau dia beribadah secara taat. Terus? Apakah dengan metode masing-masingnya itu dia akan mengenal Tuhan? Jadi gini ya. Untuk manusia itu nggak bakalan ada yang bisa mengenal. Yang bisa mengenal Tuhan siapa? Dia. Ya Tuhan itu sendiri. Jadi di saat manusia mengenal Tuhan, ya jangan harap kenal. Karena yang memperkenalkan Tuhan sendiri yang akan memperkenalkan. Karena yang mengenal Tuhan, yang dapat mengenal Tuhan ya hanya Tuhan. Manusia itu dikasih pengenalannya melalui tadi nur. Kalam. Ya, asma, sifat.
akal manusia itu sendiri, rasa, terus pergerakan. Itulah cara mengenalnya. Makanya ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kamu sebelum mengenal aku ya, kamu pahami dulu tentang dirimu, nanti kamu paham tentang aku. Nah, sekarang kamu mengenal Tuhan, tapi kamu sendiri gak paham tentang dirimu, ya gimana mau kenal? Sedangkan Tuhan memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya kan melalui wasilah nurnya, kalam, ya, firman itu salah satunya ya. Terus asma, sifat, akal manusia itu sendiri untuk mengolah, rasa manusia untuk merasakan, dan af'al manusia itu sendiri. Nah, maka kamu masuklah ke dalam dirimu, niscaya engkau akan tahu siapa aku. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu maksudnya. Oke Mas Pur. Ini kan di zaman sekarang nih. Untuk berbicara terhadap eksistensi Tuhan itu dianggap asing nih Mas Pur. Dianggap udah kelewatan zaman. Sedangkan manusia tuh dituntut untuk mengenal dirinya kan, untuk mengenal Tuhannya. Bagaimana respon Mas Pur tuh terhadap seperti itu tuh? Jadi gini, bumi itu bulat ya. Bumi itu bulat. Jadi otomatis pola pikir manusia pun paralel ya. Dari awal kembali ke awal, dari jahiliyah kembali ke jahiliyah, maka akan modern lagi, maju lagi, jahiliyah lagi, dan itu terus berputar. Karena otak manusia pun bulat. Setelah ini balik lagi. Nah, makanya di situ harus, maka carilah titik itu. Jadi disebut titik ba. Nah, titik ba itu adalah konteks keyakinan di mana dalam proses manusia berpola pikir itu kan pasti ketemu koma, titiknya harus yang dikatakan ba itu adalah biiznillah, karena kehendak. Nah, pahamilah dulu tentang ba itu, tentang biiznillah itu, maka akan memahami tentang eksistensi Tuhan itu ya. Karena semakin modern ya, godanya semakin banyak. Makanya kan banyak orang mendewakan akalnya sendiri, sehingga dia melupakan siapa yang nyiptain akal, siapa yang ngasih akal, ya nggak? Nah, di situ sebenarnya pertaruhan iman, tapi tetap bumi itu bulat paralel. Jadi masa itu akan kembali pola pikir manusia, zamannya berbeda, keadaan berbeda, tapi tetap pola pikir manusia akan kembali seperti semula. Yang tadinya jahiliyah kembali ke jahiliyah, nanti akan kembali lagi. Itulah proses. Seperti novel tuh dapat kalimat mengetahui ini bahasa mana, mungkin bahasa Palau atau seperti apa ya, Sigmundus Creatus Est, yang artinya tuh awal adalah akhir dan akhir adalah awal. Bulat kan? Bulat. Bener ya? Benar. Itu kan simbol. Paralel, bulat. Dia akan kembali ke awal karena bisa jadi akhir bisa jadi awal. Benar ya? Benar. Ya sama kan? Ya, cuman ente pakai itu bahasa Yunani. Oh, itu bahasa Yunani. Iya, kalau kita kan ibaratnya pakai bahasa falsafah. Iya. Tapi memang dijelaskan bahwa sejatinya grafik keimanan manusia itu naik turun. Dan seseorang itu akan mulai kejahiliahan di saat mendewakan akalnya. Semakin kita pinter, justru kita semakin mundur sebenarnya. Pinter dalam arti gini. Karena nanti saking pinternya Tuhan diakal-akalin, berarti kita semakin bodoh. Sedangkan Tuhan bisa diakal-akalin. Ya enggak? Apalagi kita sampai melupakan Tuhan, itu sebuah kebodohan. Nah, kebodohannya gimana? Nah, dia nggak sadar, atau istilahnya itu kacang lupa kulit, bahwa adanya dia paham, dia pintar, siapa yang menggerakkan akalmu untuk berpikir, siapa yang memberikan kecerdasan terhadap dirimu, siapa yang menaruh otak di kepalamu. Nah, itulah, di situ adalah konteks semakin pola pikir manusia semakin berkembang atau semakin maju, kadang jahiliahan semakin merajalela. Makanya Allah itu menciptakan rasa. Allah itu menciptakan untuk menyeimbangkan akal. Benar nggak? Akal kalau tanpa rasa, ya ketemunya apa? Mengsong nggak jelas. Rasa pun sama. Kalau tanpa akal ya tetap goyang. Makanya ada keseimbangan biar ketemu titiknya. Nah, setelah ketemu itu yang disebut titik ba itu. Ba itu adalah konteks tentang keyakinan, keimanan dipadu melalui hasil akal pikir, dirasakan melalui rasa, ketemu tuh yang dikatakan sejatinya iman. Sejatinya. Itu Far. Oke Mas Pur. Ini berbicara tentang rasa nih Mas Pur, kan tadi Mas Pur menjelaskan tentang Allah itu menciptakan rasa. Nah, rasa itu tuh asalnya dari mana? Nafsu. Asalnya dari nafsu. Nafsu. Nah, nafsu itu kan, sedangkan nafsu itu yang punya kan itu iblis ya. Karena iblis itu adalah nafsu itu sendiri. Jadi gini, nafsu kan banyak. Nafsu itu banyak. Ada mutmainah, awamah, amarah, dan
Sofia. Nah, jadi sejatinya rasa itu ialah mutmainah. Sejatinya rasa itu mutmainah. Nah, iblis itu nanti godanya lewat amaroh. Amaroh. Iya, jadi kan manusia, jadi antara manusia, malaikat, iblis itu kan ada pembagian nafsunya. Sejatinya manusia itu mutmainah, nafsu suci. Nafsu suci. Nah, malaikat itu kan nafsu yang suci juga, ya enggak? Tapi kalau iblis kan amaroh, setan kan pemalas. Nah, pengumpat itu satu kan setan, ya kan? Kalau jin dan demit segala itu kan juga larinya ke nafsu-nafsu kayak Sofia, awamah dan amaroh. Sejatinya manusia itu sebenarnya mutmainah. Malaikat pun mutmainah karena yang berikan ilmu tentang perihal-perihal, contoh-contoh kayak wahyu, kayak pemahaman, kepintaran itu kan iya, Allah kan memberikan melalui wasilah nurnya itu yang disebut malaikat itu. Disebut mutmainah, nafsu suci, kan sejatinya ilmu itu kan suci. Nah, mau diolah bagaimanapun, nah tergantung si pelakunya, lebih banyak kan dari nafsu mana yang masuk. Kalau pakai nafsu iblis yang lebih dominan, ya ilmu itu nanti untuk nyakitin orang. Tapi kalau totalitas memfungsikan mutmainah, nah nanti semua jadi manfaat. Itu. Oke Mas Pur, kan banyak nih kita beribadah untuk memohon ridho, mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat. Apakah ada tanda-tanda spesifik nih bahwa Allah itu ridho terhadap manusia? Oke. Jadi ini perihal ridho itu kita terlahir aja udah ridho Allah. Ya. Nah, itu tentang keberadaan Allah ridho semua. Tentang keberadaan. Nah, tapi di situ ada yang dikatakan tentang sifat. Sifat. Nah, sifat itu yang diridhoi dan yang tidak ya. Nah, jadi perihal tentang ketaatan itu dimulai dari sifat tentang rasa syukur dulu, mensyukuri nikmat dulu. Mensyukuri nikmat. Iya, karena bukti ketaatan kita di saat kita bisa memaknai perihal syukur. Nah, nanti dengan bersyukur otomatis kita bersabar. Bersabar. Iya, di seandainya kita punya keinginan itu belum kesampaian, tapi dengan bersyukur, dengan sabar, otomatis kita pun tidak mengesampingkan nikmat-nikmat yang udah kita lalui. Karena sejatinya nikmat yang utama di saat kita bisa bersyukur, di saat kita bisa bersabar dalam keadaan. Jadi konteksnya untuk menembus rahmat atau sejatinya keriduan ya sabar dan syukur. Itu aja. Insya Allah nanti ketemu. Itulah dua itu saling beriringan. Karena dengan bersyukur otomatis bisa ikhlas dengan dan sabar. Ya enggak? Dengan sabar ketemu semua. Karena sejatinya wadah manusia itu untuk menerima dalam hal kebajikan dimulai dari sabar dulu. Dengan sabar otomatis nanti dua-duanya bisa syukur dulu, bisa sabar dulu. Karena sabar sama syukur itu sebenarnya ini mata rantai. Nah nanti kalau dua-duanya udah berjalan beriringan, seirama, ya semua mudah, semua ridho, rahmat itu mengarah ke kita melalui wasilah pergerakan-pergerakan dalam hal kebaikan. Dan itu otomatis. Makanya kuncinya dalam menjalani kehidupan utama itu bersyukur dan bersabar dulu. Berdua itu beriringan. Itu kuncinya ya. Maka rahmat dari Allah itu siap mengarahkan ke kita, siap mengarah ke kita. Itu. Berapa lagi, Bang? Ini apa yang terakhir nih Mas? Nopal tuh sering dengar atau sering baca tentang seperti muka syafa, muwajaha, mulakia dan muhadora gitu. Apa sih itu? Oh, itu dasar. Jadi dasar untuk bermakrifat ya. Bermakrifat berarti tentang mengenal. Biarpun kitanya artinya kadang ya bingung. Tapi kan setidaknya kalau kita untuk mengenal, jadi manjada wajar itu pokoknya Allah ridho. Tetap Allah akan memperkenalkan dirinya pada orang-orang yang istiqomah. Nah, jadi mukasyafah itu artinya itu membuka tirai atau hijab. Membuka tirai. Nah, membuka tirai atau hijab itu diproses melalui istiqomah. Istiqomah kita mendawamkan tentang firman, ya enggak? Kita wening dalam arti gini, kita sering introspeksi diri tentang kita itu siapa, kita dari mana. Sejatinya gini, kita sering introspeksi diri tentang kita itu siapa, kita dari mana, sejatinya kita siapa. Nah, itu dia katakan mukasyafah ya, membuka tirai atau hijab. Nah, terus apa lagi tadi? Muwajahah. Kalau muwajah itu berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan bahwa sejatinya di mana kita menghadap di situ ada dia. Di mana kita menghadap di situ ada dia.
Nah, kita sadar gitu ya, Bapak. tersadar. Jadi seandainya kita mau melakukan perbuatan jelek, kita sadar kita berhadapan-hadapan dengan dia. Jadi kita, ya insya Allah rasa takutnya itu lebih besar dalam berbuat kejelekan. Nah, terus apa lagi tadi? Mulakiyah. Mulak itu ada pertemuan. Pertemuan. Nah, pertemuan itulah kadang seandainya dibuka pun ya aib. Karena ingat, di saat kita mengalami sebuah pertemuan atau perjumpaan, itu kan akal kita udah nggak bermain, rasa kita pun udah nggak bermain, semua udah nggak bermain, karena melalui wasilah ruh. Makanya ada istilah ruhiyatullahi ta'ala fi dunya bi'ainil qalbi. Aku melihat Allah, aku berinteraksi dengan Allah melalui ruhku di muka bumi. Ruhiyatullahi ta'ala fi dunya bi'ainil qalbi, ya. Terus Muhadlorah itu artinya kehadiran. Kehadiran. Bahwa setiap apa yang kita perbuat, setiap niat yang akan kita lakukan dalam hal kebajikan atau apapun, sebenarnya Allah itu hadir. Allah memantau, Allah lebih mengetahui tentang perihal-perihal niat kita. Bahwa sejatinya Allah itu selalu hadir dalam perilaku kita. Kan tadi udah dijelaskan di surat Al-Hadid bahwa Allah mengetahui apa yang kita kerjakan dan Allah selalu hadir. Jadi kita berbuat jahat pun ya jangan berpikir nggak ada yang lihat. Allah melihat apa yang kita kerjakan. Kita berbuat baik pun Allah yang melihat apa yang kita kerjakan. Itu namanya dikatakan muhadlorah. Jadi kehadiran. Nah, itu sebenarnya kunci-kunci bagian dari salah satu kunci-kunci ma'rifat. Untuk memahami ma'rifat ya harus memahami itu. Apa tadi? Mukasyafah, muwajahah, mulakiyah sama muhadlorah. Itu artinya, ingat ya. Pertama, mukasyafah itu adalah membuka tirai atau hijab. Terus muwajahah itu artinya itu berhadap-hadapan. Terus mulakiyah itu artinya pertemuan. Terus muhadlorah itu kehadiran. Oke, Mas Pur. Oke, siap. Jadi kan pasti kan niat manusia itu kadang berubah-ubah ya, Mas Pur. Kadang niatnya jelek, tapi di saat tertentu yang berbarengan dia niatnya baik. Betul. Kan Allah mengatakan segala sesuatu yang tadinya niatnya buruk tiba-tiba yang jadi baik. Apakah Allah akan mengampuni dan tetap meridhoinya itu, Mas Pur? Oke, gini ya. Apapun perbuatan ya dalam hal kebaikan ya, niat aja kita udah dihitung kebaikan, baru niat ya. Tapi kejelekan kita udah niat tapi nggak dilakuin, ya itu belum dinilai. Jadi kalau perbuatan jelek itu dilakuin dulu baru dinilai itu jelek. Kalau baru niat tapi belum dilakuin dan nggak dilakuin itu belum dinilai. Tapi kalau kebaikan baru niat aja itu udah dinilai baik. Nah, itulah Maha Rahman Rahimnya Allah. Saking Rahman Rahimnya, baru niat baik aja dicatat. Baru niat jahat tapi kemudian belum dicatat. Tuh. Jadi itulah bukti bahwa Allah itu Rahman Rahim, ya. Jadi menyayangi dan mengasihi makhluknya, dan Allah itu nggak rela makhluknya nanti masuk neraka. Oke, Mas Pur, ini kan semua perbuatan manusia, semua yang menggerakkan manusia itu kan dia, Mas Pur. Dia dalam arti kan perwakilan Tuhan di muka bumi itu ruh. Jadi di saat manusia berbuat jelek, apakah itu yang menggerakkan Tuhan juga, Mas Pur? Atau ada unsur-unsur nafsu tertentu yang sehingga dia bisa berbuat sesuatu? Makanya Allah nyiptain iblis kan. Allah nyiptain Iblis. Jadi gini, manusia itu punya dua alternatif. Satu garis lurus, garis kanan, satu garis kiri. Satu garis. Nah, tinggal manusianya nanti akan memilih melalui nafsunya. Karena sejatinya ruh manusia itu fitrah. Ya. Nah, tapi nafsu itu kan terkontaminasi dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, kita nanti lebih condong yang memakai nafsu apa memakai fitrahnya itu. Makanya di saat garis kanan itu pasti nggak ada yang jelek. Karena memfungsikan ruhnya, bahwa sejatinya yang bolak-balikan hati manusia, yang menggerakkan ruh manusia itu kan Allah. Dan menggerakkan af'al manusia itu semua Allah semua. Tapi di saat kita sebagai manusia condongnya ke nafsunya nafsu ammaroh, awamah, sofiyah, tapi tidak memfungsikan mutmainahnya. Nah, kita otomatis kita lebih condong ke pergerakan iblis. Nah, iblis kan memang diciptakan sebagai pembangkang. Nah, kita lebih dominan kemana?
Itu. Jadi semua Allah yang menggerakkan. Nah, cuman manusianya itu tetap manusia dikasih dua alternatif. Lu mau pilih yang mana? Dua pilihan lah ya. Dua pilihan, tetap dikasih dua pilihan. Nah, sekarang gini aja. Segala sesuatu kan Allah ciptakan berpasang-pasangan. Betul. Ya enggak? Aku ciptakan di jalanku, kamu nanti akan nikmat. Nah, ini jalan ciptaanku yang bernama iblis, kamu akan sesat. Tapi tetap engkau dikasih pertengahan. Dan engkau dikasih dua alternatif, kamu tinggal pilih. Tugasmu memilih. Aku yang menghamparkan, engkau yang memilih. Semua adalah pergerakan itu dariku. Tapi engkau sendiri dikasih hak olehku untuk memilih. Melalui nafsumu, gitu loh. Dan roh fitrah. Sejatinya roh itu fitrah. Tapi manusia dikasih nafsu. Dan manusia pun dikasih dua jalan alternatif itu. Jalan kanan, jalan kiri. Nah, makanya biar ketemu di tengah-tengah, ya kita harus ketemu dari kata ihdinas syiratal mustaqim. Jalan lurus. Jadi Allah itu sendiri pun membebaskan Memberikan hak. Memberikan hak. Itu dikatakan la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, bahwa sejatinya tiada Tuhan selain Allah, bahwa Allah duduk pada haknya dan dinyatakan, dan Muhammad adalah makhluknya yang dipercaya dan dipercaya dan dijamin kepercayaannya. Nah, berarti apa? Manusia pun dikasih hak untuk memilih. Dan itu semua perkara Allah semua, tapi manusia dikasih hak untuk memilih. Dua alternatif ini, manusia di tengah-tengah. Kamu pilih mana? Lu kan dikasih hak untuk memilih. Ini jalan nikmat, ini jalan sesat. Nah, tapi ada yang dikatakan garis lurus itu. Sebenarnya garis lurus itu mustahil. Makanya kamu berdoa Al-Fatihah nih, biar kamu ketemu lurus. Jadi seandainya kamu kanan, kamu nggak sombong. Seandainya kiri, kamu nggak tergelincir. Maka kamu setengah-tengah ini kan kesestabilan. Itu Val. Dah. Udah, kayaknya sih Mas Pur. Oke. Ya, mohon maaf nih. Kira-kira masuk logika nggak? Masuk sih, diterima nih. Tapi kalau misalnya kamu nggak masuk logika, ya dipaksain aja masuk logika. Namanya juga maksa, ya nggak? Mungkin nih, bagi permisa nih yang masih belum paham tentang eksistensi ketuhanan, Iya. itu bisa di kolom Iya, komentar karena ya. sebenarnya gini, Val. Perihal penjabaran kayak gini itu sebenarnya empat mata sih. Empat mata. Karena ada bahasan-bahasan lebih ekstrim. Cuman kan takutnya kalau kita kupas, ya nggak di depan umum, kalau nggak paham, nanti kita dikira sesat. Betul. Ya nggak? Makanya kita harus memahami lah tentang situasi dan kondisi. Kita di umum ya tetap kasih kadarnya kadar yang umum. Soalnya kalau kita makrifat kan pembahasannya itu 360 derajat berbalik dengan pemahaman pada umumnya. Nah, kalau dikupas yang sejatinya yang makrifat itu, nanti kira kita sesat. Ya nggak? Makanya ya tetap kita harus pakai masuk logika, dan mudah-mudahan sih tidak melenceng ya. Ya, mohon maaf ya pemirsa ya kalau di saat saya menjabarkan banyak kesalahan atau banyak yang nggak sesuai dan berantakan nggak jelas, ya saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya. Oke, jangan lupa pemirsa ya, like, share, dan subscribe di channel Sarah Tahun 07 bersama saya Mas Pur 2099. Karena berhubung waktu udah menjelang pagi nih ya, kita tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu dong Mas Pur. Oke, siap. Nggak nonton, nggak mudeng ya Mas. Iya, kalau nggak nonton nggak mudah. Harus ditonton. Iya nggak? Iya. Apalagi kalau nggak lihat channel 07, nggak nampol pokoknya. Nggak nampol. Iya. Oke, ya. Ya.